selalu cemburu ya kalau lihat Bita sama Billy. Padahal Bita berkali-kali bilang kalau dia udah gak punya perasaan apa-apa sama Billy. Mungkin aku terlalu cemburu. Tapi Bita sempat mau menikah dengan Billy. Mbak Bita, kenapa bisa jatuh sih? Ini saya tadi nggak ngeliat kalau ada meja di sana. Ya ampun, Mbak Bita lagi banyak pikiran ya sampai kayak gitu. Enggak kok. Mbak Bita nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Ya udah gini aja, Mbak Bita istirahat aja. Kerjaan Mbak Bita biar Poppy semuanya yang beresin, ya? Kamu yang ngerjain kerjaan saya. Oh, Poppy kan bisa. Gak usah, Pup. Nanti yang ada saya malah kerja 2 kali. Emang Poppy ada salah ngomong ya? Ran. Tadi gue lihat si Bita lagi berantem sama Devi. Oh ya? Berantem kenapa? Wah, cuy, berantemnya seru nggak? Ah, nyamber aja lo ke petasan jangan gue. Sono kerja. Wah, Dul, lu nyuruh kita kerja, nah lo kerja nggak? Iya, udah ngobrol, nggak ngajakin kita. Ya udah, kalau mau ngikut ngobrol, sini nimbrung, ayo. Salah. Ini masih kosong. Kayak dibajai loh. Gimana sih? Terus, gimana terus? Tadi gue lihat si Bita berantem sama si Depi. Gara-garanya si Depi ngelihat si Bita lagi dijemput sama si Billy. Wah, seru banget tuh. Terus. Dul. Kalau menurut saran gue, lo harus ambil kesempatan ini. Gerak cepet. Nah, tentu dia yang gue pikirin. Gue dan Rania akan berupaya untuk memisahkan si Bita dan si Devi. Malah libatin gue? Emang lu gak mau si Bita putus sama si Devi? Pengen sih, Dul. Tapi bukan gini juga caranya. Ran, ini kesempatan. Mumpung, kapan lagi? Ntar keduluan orang gimana yuk? Pakai mikir lagi. Sini. Lu bayangin kalau Bita putus sama Devi, gue bisa pacaran sama Bita, lu bisa pacaran sama si Devi. Lu yakin bisa pacaran sama Bita? Orang jelas-jelas tuh lu udah ditolak pas ulang tahunnya Bita, Dul. Lu gak kasihan apa? Ya iyalah Ran, ngapain sih ngasihanin si Katro? Ya bukan kasihan sama Devi lah, tapi kasihan sama diri lu sendiri, Dul. Tapi nggak apa-apa sih, Bita putus sama Devi. Jadi gue bisa jadi pacarnya Devi. Kalau di semua berarti bentar lagi kerjaan kita selesai. Mbak, Ya ampun Mas Devi, kenapa? tadi habis jatuh dari motor, Mbak. Pantesan barang ATK-nya berantakan semua. Mas Devi pasti nggak hati-hati deh. Mas Devi banyak pikiran ya? Iya, Mbak. Saya lagi banyak pikiran semenjak kedatangan Billy ke kehidupannya Bita.
Jadi banyak hal yang harus saya pikirkan. Mas Devi harus tetap semangat. Pokoknya hubungan Mas Devi sama Mbak Bita itu harus langgeng. Jangan mau kalah sama orang ketiga, Mas. Makasih ya Mbak. Tapi kok saya jadi curhat ya? Tenang aja Mas Devi, Poppy juga suka curhat kok. Apalagi kalau Mas Mario playboy, biar hatinya pelang. Mbak Bita, Mas Devi keserempet motor. Hah? Ya ampun Devi, ya ampun. Sakit nggak? Hah? Udah, enggak apa-apa. Aku obatin ya. Tenang, Mbak Bita. Aku ambilin kotak P3, Kak. Ini, Mbak Bita. Dev, aku obatin dulu aja yuk. Ajik. Aida. Poppy mau diobatin juga nggak? Ngapain diobatin? Hati Poppy kan nggak terluka. Makanya kamu tuh naik motor hati-hati. Kok lukanya kecil? Enggak apa-apa kok. Makasih. Dad, aku minta maaf soal yang tadi pagi sama yang semalam ya. Aku cuma pengen kamu jujur aja. Tak bohong. Emang kamu gak pernah bohong sama aku ya, Dad? Kamu dulu ketemuan sama Tania itu namanya apa? Kamu juga gak bilang kalau kamu ngojek itu namanya apa? Bohong kan? Aku bisa kok terima alasan kamu. Aku minta maaf sama kamu karena aku udah bikin kamu kecewa. Kayak aku harus pulang, Dik. Otak tahu perasaan aku lagi nggak bener. Aku butuh istirahat. Jadi aku mau pesan kamu, Devi. Mbak Bita, Mas Devinya mana? Poppy mau kasih minum, kasihan Mas Devi sakit. Devi pulang enak badan. Mbak Pops, Mbak Bita sama Mas Devi tuh kayaknya lagi berantem ya? Ya ampun, kasihan banget. Masih seumur jagung harus putus. Mbak Pops, bukan putus, belum putus. Caca, tapi kalau kayak gini terus lama-lama pasti putus. Devinya ada? Mas Devi lagi izin sakit, dia pulang duluan. Oh, makasih ya. Iya. Kenapa dikasih tahu sih kalau Devi izin pulang? Kan Rania nanya. Ih, nggak semua juga harus dikasih tahu. Kalau Poppy salah, maafkanlah. Billy, Siap, lo ngapain di sini? mau ketemu sama Bita. Lo emang masalah kemarin belum clear ya? Kan udah ketemu Bita kemarin. Ketemu sih, cuma gue gak yakin aja kalau Bita benar-benar bisa maafin gue. Gue mau buktiin ke dia bahwa gue serius. Tapi Bill, Bita kan udah punya pacar. Gak apa-apa lah, gue akan coba. Syah, mau gak lo tolong panggil Bita?
lo langsung masuk aja. Gue nggak mau Bita ntar salah paham ke gue. Nggak tau Bita aja. Dengar suara gue aja dia bisa judes. Mana dia lagi malas-malasnya lagi ketemu gue. Ayolah Sya, buat gue. Mau ya, please. Udah iya, gue telepon ya. Ya Sya, kenapa? Lo keluar sebentar dong, gue di lobi nih. Ngapain? Sebentar aja. Ada yang mau gue omongin. Yaudah oke. Jadi lo nyuruh gue keluar cuma buat nemuin orang gak penting kayak gitu? Kebangetan nih Sya. Bita, jangan marah sama Marsha dong. Aku yang minta supaya dia telepon kamu. Aku tahu kamu gak bakal mau ketemu sama aku lagi. Kamu tuh mau apa lagi sih? Kan aku udah bilang sama kamu, aku gak mau ketemu sama kamu. Iya aku tahu. Tapi kan aku bilang aku akan coba. Aku akan buktiin bahwa aku serius. Aku bawa ini semua kenang-kenangan dari kamu. Billy benar-benar gak bisa move on dari Bita. Andai cintanya Billy dari dulu itu buat gue. Aku gak mau dan aku gak akan mau sama kamu. Misteri cinta yang ku jalani denganmu, ku tak tahu arahnya kemana. Mungkin ini memang Aku udah bilang sama kamu ya, itu tuh masa lalu. Paham gak sih? kita tak akan kemana-mana. Aku tak tahu bagaimana bisa hubungan yang telah lama kita jalani tak tentu arah mau kemana. Maafin gue Sya, lo jadi dimarahin sama Bita. Gak apa-apa kok, gue juga minta maaf ya. Sudah cukup sudah. Memang sampai di sini. Sudah cukup sampai di sini. Jangan Kok siang-siang udah pulang? Kamu sakit lagi ya, Le? Ya Bu, lagi gak enak badan. Tak masuk dulu ya. Aduh, kenapa jadi gak konsen gini ya? Popi? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nanti kamu tolong jaga kantor ya. Saya mau keluar sebentar. Siap, Mbak Bita. Ngapain kamu di situ? Kan jadi bos sementara. Bosnya masih tetap saya. Saya itu minta tolong sama kamu buat jaga kantor selama saya, Marsha, atau Devi nggak ada di kantor. Ngerti? Sana balik kerja. Mbak Bita, bukannya tadi katanya mau keluar, kok masih di sini? Popi, kan saya bilang nanti. Nanti setelah saya selesai kerja. Kalau Popi salah, maafkanlah. Dev, kamu ini apa toh? Kok jadi sakit-sakitan begini? Kamu masih mikirin Bida terus ya? Iya Bu. Ini dole, nek mbok boleh kasih saran. Mending kamu cari calon istri yang sederhana, yang setara dengan kita. Mbok nggak mau lihat kamu begini terus. Tapi aku cinta sama Bita, Bu. Cinta aja nggak cukup. Hati itu kadang tidak selalu mencintai orang yang tepat pada waktu yang tepat.
kadang kita menyakiti orang yang mencintai kita. Dan kadang kita mencintai orang yang tidak layak untuk kita cintai. Apaan? Si Katro, dia izin pulang. Nih, barusan si Poppy nge-WA gua. Dia bilang dia izin karena sakit. Ini kesempatan buat lu. Ah, lo. Mbak-mbak pakai dasi. Apaan tuh? Basi. Gue punya cara yang lebih baik. Cara yang nggak kuno. Emang lu pakai cara apa lagi sih, Dul? Iyalah, yang udah-udah kan gagal terus. Nah. Bener juga sih ya. Nah, ini kesempatan gue. Secara hubungan si Katro kan lagi nggak harmonis sama Bita. Bener juga lo. Masuk. Mas Dul mau ketemu Mbak Bita ya? Mbak Bita kan masih pacaran sama Depi. Terus kenapa pinggiran pastel? Jangan sama hubungan orang lah, nanti kena karma lo. Karma? Lu katanya bulan puasa banyak karma. Itu kurma. Bener kata dia. Bul, lagian sih lu nakut-nakutin aja. Dul, udah tinggalin aja dia. Buruan kalau Bita. Siapa tahu Bita lagi butuh temen curhat, ya kan? Bener juga lu. Silakan aja, nanti saya laporin sama Depi. Waduh, gila Laporin aja, gue nggak takut. Gimana mukanya sini? Sebelah sini. Waduh, kagak enak. Sama aja deh. Nah, begini lebih enak. Hah, laporin sono. Gue nggak takut. Tapi asal lu tahu kalau lu laporin ke si Katro, gue juga bakalan laporin ke Pak Binsar. Kalau lu kerjanya nggak bener, suka mintain duit, pengeretan, malakin pegawai, laporin sono, laporin, laporin. Laporin aja, laporin aja. Mau. Jangan cuma bercanda kayak gue pernah bercanda. Silas. Bercanda. Laporin aja. Ayo jangan macam-macam sama gua. Pinggir. Cuy, sukses. Yes. Bit. Mau kemana? Mau keluar ada urusan bentar? Oh, bolu kukus, bolu meranti, ada lapis. Aduh, nama-nama gue sebut. Maaf. Boleh gue anter gak? Ya kan gue sampai Yono dulu. Udah ya dulu, duluan. Tadi dulu. Tadi lu berantem sama Depi ya? Ya namanya juga pacaran, berantem kecil lah, salah paham. Kalau udah berantem, mending putus aja. Maksudnya? Maksudnya ini, biar gue bisa sama lu. Itu gimana sih? Lo tau gak, dengan lo ngomong kayak gitu sama aja lo tuh nyumpahin gue putus. Iya sih. Dul, lo udah gue anggap teman baik gue ya. Jadi tolong dong hargain hubungan gue sama Devi. Maaf. Orang dicabut. Ibu bener. Aku memang tidak sebanding sama Bita. Dia punya segala-galanya. Sementara aku tinggal saja masih ngontrak. Aku memang tak pantas buat Bita.
kenapa lu pada keki? Gue nggak saleh, gue nggak ape, nah bolehnya lu dengki. Lu kenapa Dep ngelamun lagi? Muka lu kayak cucian 3 minggu yang nggak dicuci. Gue tahu, masih masalah cewek lu kan? Iya, Pak. Dep, kita kagak boleh nyerah sama keadaan. Saya juga maunya gitu, Pak. Tapi kan, Bapak tahu sendiri. Sama Bita itu bagaikan langit dan bumi. Lu nggak boleh putus asa. Putus asa itu dosa. Nih, contohnya gue. Gue juga dulu pernah disakitin sama Saripah. Tapi sekarang dia klepek sama gue. Pak, tapi kok setiap ada Bu Saripah, Bapak takut? Gue bukannya takut. Lu tahu sendiri kan, wanita pertama Hawa diciptain dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki. Lu tahu tulang rusuk? Bengkok. Kalau kita kerasin patah. Gue ngalah, Dep. Gue takut. Bita. Aduh, kenapa lagi sih, Bill? Aku akan terus coba untuk ketemu sama kamu. Percuma, Bill. Hati aku tuh udah ketutup buat kamu. Buka, Bit. Aku akan buktiin kalau kamu masih cinta sama kamu. Tapi aku nggak cinta sama kamu, Bill. Please, Bill. Kamu hargain dong perasaan aku, Bill. Tolong pergi dari hidup aku, Bill. Melindungi dirimu, tapi kau buat ku jadi tak waras. Bit, kasih aku kesempatan, Bit. Bita, Bit. Tinggalkan diriku selamanya. Kamu mau apa lagi sih? Aku nggak mau ketemu sama kamu. Aku udah bilang sama kamu ya, itu tuh masa lalu. Paham nggak sih? Tanpa pesan. Aku akan buktiin kalau kamu masih cinta sama kamu. Tapi aku nggak cinta sama kamu, Bill. Hidupku tanpamu. Tolong pergi dari hidup aku, Bill. Dev, kamu katanya sakit ya? Rania, kok kamu ada di sini? Kamu tahu dari mana kalau aku udah pulang kerja? Tadi Poppy yang bilang, Dev. Makanya aku langsung buru-buru kesini. Nih aku bawain bubur sama buah-buahan buat kamu. Kamu makan ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa makan sendiri kok. Dev, kamu jangan ngecewain Rania. Ayo dimakan. Yo, ketemu lagi sama Maria, cuy. Asik. Hari ini cuy, gue lagi kerja. Ngapain sih? Apa sih? Lu kenapa? Kepo banget. Nih, si Melda nih. Masa gue disuruh jagain ponakannya dia? Ya elah Jojo, gitu aja ribet. Ya udah sih lu terima. Ngapain sih? Mario Bros. Iya, kalau ponakannya bisa diatur, nggak cicilan. Wah, nggak cerdas nih anak. Ya mendingan lu sewa babysitter, kan beres. Lu tau nggak? Gue tuh pengennya si Melda tahu seolah-olah gue suka sama anak kecil. Gue bisa nenangin anak kecil. Lu gimana caranya ya? Tenang aja cuy, gue punya ide. Nah gitu dong, sekali-kali kayak bantuin gue, ngecengin gue mulu. Jadi gini Joy, mendingan sekarang lu cariin tuh kostum badut. Setelah itu lu pakai seharian, kan seru tuh buat menghibur anak kecil. Ya, gimana ya Mario Bros? Gue nggak ada bakat jadi badut nih. Gimana kalau nggak lu aja ya? Nah gitu cakep. Kok gue yang pakai badut nih? Bentar, jangan kemana-mana. Gue ambil kostumnya dulu. Sini.
Ngapain nyari kostum badut? Masa iya gue yang pakai kostum badut? Warungnya laris juga, Mbak ya. Tante. Salam. Cahayu. Bapak. Tante, Devinya ada? Nggak ada. Maaf, ada. Anu, tapi cuma sendiri. Iya, saya tahu. Lagi sakit kan? Soalnya tadi dia minta izin pulang. Iya, tadi sakit. Maaf, tapi sekarang nggak sakit kok. Nggak sakit. Ngomongnya gagap gitu sih. Mbak kenapa? Kelilipan? Kalau gitu saya masuk ya, Tante. Devi? Devi? Dita? Kok ada kan dia di sini? Kamu sengaja ya, Dev, membalas dendam sama aku? Bit. Dev. Dita! Dita! Mengapa kau Bita, Bit. Bit, kamu dengar dulu penjelasan aku, Bit. Kamu tuh jahat tau gak sih, Dev? Tega. Aku udah berusaha ya buat jauhin Billy, tapi kamu apa? Kok masih tetap aja dekat sama Rania? Mana janji kamu buat jauhin dia? Gak ada kan? Bit, Rania itu datang ke sini bukan karena aku. Udah deh, cukup, Dev. Kamu gak pernah bisa pegang janji. Bit, kamu dengerin dulu, Bit. Aku selalu berusaha buat megang janji aku ke kamu, Bit. Bit, tunggu dulu, Bit. Bit. membalas cintaku ini? Mungkin saja semua pertanda kau tak cukup baik untukku. Mengapa kau mendua hianati cintaku? Apakah salahku hingga kau begitu? Sungguh aku tak bisa menahan semua rasa di dada. Kasihku pergilah, tinggalkan diriku. Kasihku pergilah, tinggalkan diriku. Rania. Karena aku udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu udah usah lagi deket-deket sama aku. Bita jadi salah paham. Dev, aku tuh tahu kamu pacaran sama Bita, Dev. Tapi seharusnya pacar kamu ngerti dong kalau kita tuh cuma sahabatan dari kecil. Ya tapi gak sedekat ini. Kalau seandainya kamu di posisi Bita, pasti kamu akan melakukan hal yang sama. Lagian kan kamu kenal aku duluan dibanding Bita. Dan aku care ke kamu cuma sebagai sahabat, Dev, nggak lebih. Aku tuh kecewa sama kamu. Bit, makasih ya udah mau ketemu sama aku dan kita bisa ngobrol. Aku harap seterusnya kayak gini ya. Bill, aku udah maafin kamu. Sejak aku udah bisa buka hati lagi buat cowok. Ternyata cara melupakan masa lalu yang pahit itu bukan dengan kita menghindarinya atau menyesalinya.
Tapi dengan kita nerima kenyataan kalau aku tuh bukan buat kamu, Bill. Iya, Bit. Aku ngerti. Billy, aku udah move on. Dan aku udah nemuin cinta yang baru. Devi udah buka mata aku. Kalau kita menemukan cinta itu bukan dengan mencari orang yang sempurna. Cukup menemukan orang yang bisa kasih kita kebahagiaan dan bikin kita berarti. Walaupun gue nggak tahu gimana kelanjutan hubungan gue sama Devi sekarang ini. Bit, masa sih, Bit? Masa nggak ada ruang kecil aja di hati kamu, Bit? Kasih aku kesempatan sekali lagi aja, Bita. Aku bakal buktiin sama kamu. Aku udah punya komitmen sama Devi. Dan aku sayang sama dia, Bill. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku mau nikahin kamu, Bit. Bill, udahlah. Kamu nggak usah ungkit-ungkit masa lalu. Aku udah tutup semua. Dan aku mau minta tolong sama kamu, Bill. Apa? Please, jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup dengan damai, tanpa harus merasa terbebani dengan masa lalu yang pahit. Billy, tolong kamu pergi dari hidup aku selamanya. Bit, makasih ya udah mau ketemu sama aku malam ini. Ya, lumayan ngobatin kangen aku, walaupun ujungnya pahit. Yang namanya penyesalan itu emang datangnya terakhir, Bill. Tapi aku harap kamu gak kayak gini lagi ya ke calon istri kamu nanti. Udah kalau gitu aku pulang. Bit. Apaan sih, lepasin nggak? Gak enak kalau dilihat. Aku boleh nggak peluk kamu? Untuk terakhir kali aja. Ngapain peluk-peluk? Emang kamu siapa aku? Ya aku bisa peluk kamu sebagai teman kan? Atau sahabat gitu. Tapi teman-teman cowok aku nggak pernah tuh yang meluk-meluk. Emang dasar kamunya aja yang modus. Udah, aku capek, pengen pulang. Bit. Apa lagi sih, Bill? Enggak, aku cuma ngomong aja kalau aku cuma mau bilang terima kasih kamu udah mau ketemu sama aku. Bye. Lah, Bayana. Bayana. Pak. Bapak. Bayana. Bayana. Ih, Bayana. Ya gue beda. Kamu siapa? Mau nyulik saya ya? Ngapain penting mutarin mobil majikan saya nih? Maaf, saya kira mobil saya. Pantesan mobilnya enak, sama lega juga. Maaf ya. Lain kali kalau mau naik mobil langsung naik dong. Jadi saya kan yang salah naik mobil. Loh, jadi dia marah sih? Ih, suka-suka saya dong. Mau marah kayak mau enggak. Jadi galakan dia. Haruskah kau percaya ucapan mereka yang tak suka melihat kita bersama bahagia saling mencinta. Oh, cinta yang bicara. Biarkan aku memilihmu. Biarkan kamu memilihku.
'Cause it was only you and me, my darling. I will love you till the end of time. You and me forever. Masih, denger ya. Bita ini nggak mau ketemu sama Masih. Jadi jangan dipaksa. Dan saya sebagai pacarnya berhak buat ngelarang Masih ketemu sama Bita. Finally, masalah gue selesai juga sama Billy. Gue mesti ketemu sama Devi nih, biar gak salah paham terus. Oh ya, Nok. Kita ke kontrakan Devi ya? Iya, Bu. Kok udah habis nih dagangannya? Ya udah habis, alhamdulillah. Masih siang udah habis. Mas Devi, jangan kebanyakan bengong. Nanti jauh jodoh loh. Sekalinya dapet jodoh, kayak si Mbok, kisut. Nggak boleh ngomong gitu, Pak Mali. Emang enak dimarahin sama ibu. Bisnya sih Mas Devi ngelamun terus. Ya udah, ayo Dev masuk. Lah, Ipul kok nggak kelihatan? Pasti dia udah tidur di kasur kamu. Biarin aja, Bu. Udah mau masuk. Malam, Tante. Malam, Cahayu. Tante, saya minta maaf ya. Tadi saya... Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah di sini ya, biar Devi nggak sedih lagi. Bita, tolong ya, Devi itu dihibur biar nggak bengong terus. Ya udah Mbok, Mas, Mbak, saya pulang dulu ya. Mari. Ya. Ya, Mbok tak masuk dulu ya. Iya, Tante. Kok cuek banget sih? Aku tuh kesini mau ngejelasin sama kamu. Kalau masalah aku sama Billy itu udah clear. Dan dia udah ngerti kok. Kalau aku tuh udah ada yang punya. Maksudnya? Ya maksudnya hubungan kita nggak akan lagi diganggu sama Billy. Dia udah nerima kenyataan kalau aku udah punya pacar. Beneran? Dev, aku minta maaf ya. Pokoknya aku mau mulai dari sekarang, kita harus saling jujur. Dan aku juga mau, kamu tuh harus tegas dong sama Rania. Iya, aku janji. Aku bakalan tegas sama Rania. Kita mulai dari nol lagi yuk. Aku dari 0 kelamaan. Dari 5 aja. 5, 6, 7, 8. Garing deh. Gak apa-apa enak. Ayam garing, ayam garing. Ayam goreng. Ah, ya wis, ayam goyeng.